Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini melanjutkan episode yang kemarin tentang sembelit. Seperti yang saya janjikan kemarin, kita 3 episode ini akan membahas yang namanya sembelit. Semua tentang sembelit, mulai diagnosa, hal-hal yang harus diwaspadai, dan juga nanti episode berikutnya tentang bagaimana tata laksana dari sembelit atau konstipasi ini. Jadi, bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru menyimak materi-materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share, dibagikan kepada teman-temannya, sanak saudara, agar mereka bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak kita. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi saya sekilas mengulangi bahwa konstipasi atau sembelit itu merupakan buang air besar, frekuensinya tidak teratur. Bisa lebih dari 3 hari, bahkan bisa lebih dari 7 hari. Dan konsistensinya itu lebih keras, bahkan sangat keras, seperti buang air besarnya atau fesesnya kambing, atau seperti kesannya keras seperti membatu gitu ya. Nah, keluhan sembelit atau konstipasi ini merupakan keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh orang tua, dan ini sangat mengganggu putra-putri kita ya. Biasanya pada bayi yang baru lahir sampai usianya 6 bulan, biasanya dia itu sembelitnya diekspresikan dengan tegang, wajahnya merah sambil ngeden. Kalau anaknya sudah lebih besar, dia akan menghindari untuk pup, malah dia akan lari ke sana, lari ke sini sampai sensasi nyerinya hilang sendiri ya. Yang harus kita waspadai adalah bagaimana kita mendiagnosa. Kemarin saya sudah jelaskan bagaimana kriteria-kriteria anak dikatakan sembelit atau konstipasi. Dilihat dari frekuensi daripada buang besarnya dan konsistensi serta pemeriksaan fisiknya. Jadi 3 hal ini yang akan menentukan diagnosa apakah bayi kita mengalami yang namanya sembelit atau konstipasi. Seperti yang saya sudah terangkan kemarin, bahwa konstipasi itu ada 2 jenis. Konstipasi yang struktural dan juga konstipasi fungsional. Yang struktural itu berkaitan dengan kelainan dari struktur ususnya, misalnya yang paling banyak adalah sumbatan atau obstruksi, sedangkan yang kedua adalah konstipasi fungsional atau berkaitan dengan gangguan gerakan dari usus si anak tersebut. Di antara 2 ini yang paling banyak atau yang paling sering adalah konstipasi fungsional atau gangguan dari gerakan usus bayi dan anak kita ya. Berikut adalah saya paparkan tentang hal yang harus Ibu waspadai ketika putra-putri kita mengalami yang namanya sembelit atau konstipasi yang sering dinamakan dengan red flags. Nah, kalau misalnya ada kriteria berikut, maka saya sarankan segera bawa putra-putri kita ke dokter apabila ada sembelit yang disertai ciri-ciri di bawah ini. Yuk kita mulai ciri-cirinya. Yang pertama adalah ketika bayi baru lahir tidak keluar mekonium. Mekonium itu adalah pup bayi yang pertama ketika bayi baru lahir. Nah, biasanya itu warnanya kehitaman. Nah, apabila tidak keluar dalam 48 jam pertama, maka apabila dia ke depannya usianya bertambah, mungkin saja si anak tersebut mengalami sembelit. Jadi, coba Bapak Ibu ingat-ingat ketika bayi Anda baru lahir, kapan dia pupnya? Biasanya dokter, bidan, atau tenaga kesehatan lainnya biasanya akan mengatakan, "Bu, pupnya si bayi sudah keluar," atau "Bu, bayinya sudah pup." Nah, coba ingat-ingat kapan? Kalau misalnya dalam 24 jam pertama, maksimal 48 jam, berarti bayi kita normal. Nah, apabila keluarnya lebih dari 2 hari, nah ini yang harus kita waspadai. Apa kemungkinannya? Kemungkinannya adalah penyakit atau gangguan yang dinamakan dengan Hirschsprung disease atau gangguan dari
saraf-saraf segmental di usus besarnya. Jadi kalau misalnya normalnya sarafnya usus itu normal, maka gerakan ususnya peristaltiknya itu akan normal. Tetapi apabila dalam segmen tertentu terjadi gangguan persarapan, maka tidak akan terjadi gerakan usus si bayi, sehingga dia mandek atau berhenti gerakan ususnya pada segmen tertentu. Nah, ini yang akan menyebabkan anak kita sembelit. Nah, jika ini ada ciri-cirinya, segera bawa anaknya ke dokter. Yang kedua adalah distensi abdomen atau perut bayi atau anak kita tuh kembung dan keras, kenceng gitu ya. Nah, ini harus kita waspadai, jangan-jangan ada sumbatan atau obstruksi. Jadi semua yang menunjukkan gejala sumbatan atau obstruksi segera bawa ke dokter. Ini merupakan kegawatan atau hal yang harus segera ditangani. Misalnya sumbatannya itu karena usus kepuntir, atau misalnya karena tumor atau massa, atau misalnya adalah karena invaginasi atau intussusepsi. Yang berikutnya muntah. Muntah, gagal tumbuh, ini merupakan ciri-ciri daripada obstruksi ya. Obstruksi bisa parsial atau total. Kalau yang total biasanya di samping perut anaknya itu kembung, keras, nah juga dia akan muntah, akan balik ke atas. Yang berikutnya adalah jika sembelitnya disertai dengan buang air besarnya bercampur darah. Biasanya seperti lendir bercampur darah. Nah, ini hati-hati, cenderung menunjukkan ciri-ciri anak mengalami invaginasi. Invaginasi itu gini, kalau usus kita kan dia seperti corong ya. Nah, kalau misalnya ususnya itu melipat ke dalam, ini yang dinamakan dengan invaginasi. Nah, ini adalah kegawatan yang harus segera ditreatment atau diterapi secara bedah. Jangan sampai nanti dia akan mengalami namanya pembusukan di dalamnya. Ini akan membuat harus dipotong. Nah, kalau misalnya dia masih lebih awal, mungkin saja dia masih bisa direcover. Yang berikutnya adalah sembelit yang disertai dengan gangguan atau perkembangan saraf terhambat. Misalnya bayinya itu menunjukkan gejala sindroma trisomi 21 atau mongoloid atau sindrom Down. Nah, itu juga bisa terjadi yang dinamakan dengan gangguan juga perkembangan sarafnya. Atau pada bayi-bayi yang cerebral palsy, atau bayi-bayi yang mengalami yang namanya gangguan hormon, misalnya tiroidnya. Ini semua bisa berpengaruh pada perkembangan saraf, terutama melibatkan saraf pencernaan atau usus si anak kita. Yang berikutnya adalah ketidaknormalan pada anus. Misalnya ada fistel. Fistel dari anus itu ke kelamin atau sumbatan malah, atau tidak adanya anus, sering disebut dengan atresia ani. Jadi coba, biasanya sih ketika bayi baru lahir itu dokter, bidan, perawat itu akan selalu memeriksa apakah anus si bayinya itu ada atau tidak. Tapi bisa saja itu tanda kutip menipu dalam artian kesannya ada lubangnya tapi tidak sampai ke dalam, atau sering disebut dengan atresia ani yang letak tinggi dia ya. Nah, yang berikut inilah adanya gejala penyebab organik lainnya. Jadi ini, kalau misalnya putra-putri kita atau anak kita mengalami sembelit atau konstipasi disertai dengan ciri-ciri tambahan berikut, maka kita harus waspada, segera bawa anak kita ke dokter, jangan sampai terlambat, karena ini merupakan tanda kutip kegawatan yang harus segera ditangani. Jangan sampai terlambat ya. Itu Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang sembelit mana yang harus kita waspadai dan harus segera kita bawa ke dokter. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari bahaya yang seperti ini apabila kita sudah tahu ciri-cirinya dan tahu antisipasinya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dadah.